Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandit Oktavianto dengan NIM 2370202010 dari kelas D pagi. Di sini saya ingin memaparkan sebuah teori komunikasi Taosim atau Dao dari Zhuangzi. Pertama, teori komunikasi ini berasal dari pemikiran seorang Zhuangzi, tokoh penting Taosim dari Tiongkok dari abad ke-4 sebelum Masehi. Karya Zhuangzi dianggap sebagai teks utama Taosim yang mempengaruhi filsafat, seni, dan budaya Tiongkok. Pemikirannya menolak otoritas politik dan norma sosial yang membatasi kebebasan individu. Lalu masuk ke latar belakang dan konteks historis Zhuangzi. Latar belakang Zhuangzi lahir sekitar 369 sebelum Masehi di negara bagian Song, tepatnya di Tiongkok. Ia adalah penafsir awal dari Taosim yang karya-karyanya lebih komprehensif daripada Duanxing, yaitu penerusnya sebelumnya. Pemikirannya dipengaruhi oleh budaya Shu yang kaya dan berwarna-warni serta berresonansi dengan estetika Taosim. Lalu di sini ada konteks historisnya. Karya Zhuangzi merupakan kumpulan tulisan dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi dengan pengaruh dari berbagai kelompok. Memberikan Gouxing yang menyunting teks ini menjadi 33 bab. Masih ada membagi bagian dari bab luar, bab dalam, dan lain-lain yang menceritakan berbagai pandangan filosofis tentang karya-karyanya dari Zhuangzi ini. Lalu paradigma dari Zhuangzi. Di sini paradigma Zhuangzi ini lebih ke kritis. Kenapa? Karena di sebuah kisah Zhuangzi pernah menolak otoritas politik dan norma sosial yang menindas kebebasan individu. Ia mengkritik ambisi kekuasaan dan aturan yang membatasi kebebasan. Seperti dalam kisahnya yang berjudul Kura-kura dalam kuil. Lalu masuk ke tradisi komunikasi. Pemikiran Zhuangzi ini selaras dengan tradisi kritisnya, memungkinkan yang menyoroti bagaimana kekuasaan dan ideologi membentuk komunikasi yang membatasi kebebasan berpikir. Ia menekankan bahwa bahasanya dan konsep sering membatasi pemahaman manusia terhadap dunia. Lalu konsep utama dan asumsi teori Zhuangzi ini terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama Wu Wei atau non tindakan. Prinsip hidup sesuai dengan Dao, mengarya alami tanpa paksaan, menolak metode buatan yang memaksakan kendali. Lalu ada harmoni dan perubahan. Interaksi dinamis antara perubahan dan komunitas sebagai dasar kreativitas dan ekspresi budaya. Ketiga ada Cheng Xi atau hati pikiran. Keterkaitan antara kondisi kognitif dan efektif menentang kepastian estetik konfusisme dan memperluas pemahaman kebijakan. Lalu terakhir ada refleksi tentang kematian. Pentingnya pencerminan sirkulasi ekstensi dan konsep keabadian dalam pandangan Taoisme. Metode penentuan Zhuangzi. Metode kuantitatif relaktif. Zhuangzi menggunakan pengamatan mendalam terhadap kehidupan dan fenomena alam, serta refleksi filosofis melalui narasi, metafora, dan analogi. Bukan sekedar metode yang modern sih. Lalu pendekatan interaktif. Teorinya dibangun dari pemikiran relaktif yang menelaah hubungan manusia dengan alam dan makna pengalaman batin tanpa data numerik atau eksperimen. Selanjutnya ada relevansi pemikiran Zhuangzi dengan fenomena kontemporer. Pertama ada relativisme perspektif. Semua pandangan bersifat relatif dan dipengaruhi pengalaman pribadi. Relevan dalam dunia media sosial yang penuh versi kebenaran dan yang bertabrakan. Nggak tahu tuh yang mana yang benar, mana yang salah. Kedua ada Wu Wei dalam komunikasi. Prinsip bertindak tanpa paksaan, memberikan kedekatan literatur dan reflektif dalam komunikasi organisasi dan politik. Terakhir
Ada kritik bahasa sebagai alat dominasi, menjadi lensa untuk memahami manipulasi bahasa dalam komunikasi, politik, dan sosial, serta pembebasan dari absolutisme narasi. Lalu terakhir, ada kelebihan teori komunikasi dari Zhuangzi. Pertama, relativisme perspektif, menghargai perbedaan pandangan dalam komunikasi sosial dan media. Terus ada Wu Wei, memberikan inspirasi kepemimpinan dan komunikasi yang literatur dan humanis. Terakhir ada kritik bahasa, membuka kesadaran terhadap manipulasi bahasa dan ideologi dominan. Keterbatasan dan kesimpulan. Keterbatasan, teori non-sistematis dan filosofis dirasa kurang cocok untuk riset komunikasi kuantitatif berbasis data. Lalu ada nilai reflektif, tahap relevan sebagai rangka relatif di tengah arus informasi yang cepat dan polarisasi yang luar biasa di zaman ini. Terakhir kesimpulan, pemikiran Zhuangzi menawarkan perspektif yang unik yang memperkaya pemahaman komunikasi sebagai proses eksternal dan relatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.